Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baiklah, pada video kali ini kita akan coba menguraikan materi kebenaran penurunan Al-Quran bidang studi Al-Quran Hadis untuk kelas 10. Dari materi ini dapat kita ambil indikatornya. Yang pertama, menunjukkan dalil-dalil tentang penurunan Al-Quran tersebut. Yang kedua, menjelaskan metode dari penurunan Al-Quran tersebut. Yang ketiga, menjelaskan hikmah dari metode penurunan Al-Quran secara bertahap. Dari indikator ini, sehingga dapat kita buat peta konsep materinya, yaitu turunnya Al-Quran dapat kita bagi pertama dalil dari turunnya Al-Quran, yang kedua metode dari turunnya Al-Quran. Dari metode ini ulama membagi menjadi dua. Yang pertama yaitu jumlatan atau yang disebut secara langsung. Yang kedua secara munajjaman, bertahap. Lalu dari metode bertahap ini akan dapat diambil hikmah kenapa diturunkan secara bertahap itu. Baik, materi yang pertama yaitu dalil turunnya Al-Quran. Dalil turunnya Al-Quran yang pertama dapat kita baca dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Yang kedua, surat Ad-Dukhan ayat 2-3, wal kitabil mubin, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin, innahu kunna munzirin. Kitab yang nyata, sesungguhnya kami yang menurunkannya pada malam yang penuh berkah dan kami jadikan sebagai peringatan. Kemudian dalam surat Al-Qadar ayat 1, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami yang menurunkannya pada malam Lailatul Qadar. Kemudian dalam surat Al-Isra ayat 106 yang berbunyi wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya berlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Kemudian dalam riwayat yang bersumber dari sahabat, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan ke langit pertama secara sekaligus, kemudian diturunkan secara berangsur-angsur. Dari dalil-dalil tersebut dapat kita temukan pembahasan-pembahasan, kesimpulan-kesimpulan, analisa-analisa yang dikemukakan oleh para ulama, bahwa secara zahir ketika kita membaca dalil surat Al-Baqarah ayat 185, surat Al-Furqan ayat 1 dan surat Ad-Dukhan ayat 1, ayat 2 dan 3, surat Al-Qadar ayat 1, kemudian dalam surat Al-Isra ayat 106 akan dapat kita lihat terjadinya
secara zahir perbedaan metode dari penurunan Al-Quran tersebut. Sehingga ketika bertemu hal yang demikian, maka ulama membagi fase penurunan Al-Quran itu menjadi kepada dua fase. Fase yang pertama, fase yang disebut dengan nuzulul Quran jumlatan. Turunnya Al-Quran sekaligus. Ini berangkat dari Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, kemudian surat Al-Qadar ayat 101, bahwa Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan. Ulama menetapkan fase ini adalah fase di mana Al-Quran diturunkan sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah yang terdapat di langit dunia. Dan itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar yang terjadi pada bulan suci Ramadan. Maka inilah fase yang pertama di mana Al-Quran diturunkan sekaligus pada malam Lailatul Qadar. Kemudian fase yang kedua adalah fase munajjaman atau fase berangsur-angsur. Di mana fase berangsur-angsur ini diturunkan dari Baitul Izzah yang terdapat di langit dunia, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW selama lebih kurang 23 tahun. Selama lebih kurang 23 tahun, itu proses penurunan yang disebut dengan berangsur-angsur. Artinya, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam fase yang kedua ini, yaitu turun dari Baitul Izzah yang terdapat di langit dunia kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Penurunan ini tentu, kenapa diturunkan secara berangsur-angsur? Para ulama sudah mengambil berbagai analisa, kajian, sehingga melahirkan sebuah hikmah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur tersebut selama 23 tahun. Yang pertama, hikmah dari turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur adalah untuk menguatkan atau meneguhkan hati Rasul SAW. Artinya, dengan turunnya Al-Quran akan mengobati hati Rasulullah SAW dalam mengembang dakwah beliau menghadapi rintangan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, mempermudah bagi para sahabat untuk menghafal dan memahami Al-Quran. Karena ini hal baru bagi para sahabat, sehingga untuk menjaga dan memelihara Al-Quran, maka mesti mereka lakukan menghafal. Maka dengan adanya berangsur-angsur tentu akan memudahkan bagi mereka untuk menghafal. Kemudian yang ketiga, hikmah yang dimunculkan dengan turunnya Al-Quran secara bertahap tersebut kepada Rasul SAW untuk menyesuaikan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di zaman Rasul. Untuk menjawab berbagai persoalan dan pertanyaan yang terjadi terhadap Rasul. Sehingga diturunkan Al-Quran secara bertahap, bisa menjawab pertanyaan, bisa menjelaskan suatu peristiwa, serta bisa menjadikan penetapan hukum secara bertahap dalam syariat Islam. Kemudian yang keempat, sebagai bukti kemukjizatan Al-Quran. Artinya, walaupun Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur selama 23 tahun, namun di dalam Al-Quran tetap terjadi kesinambungan. Tetap ada munasabah. Ada munasabah antar ayat, ada munasabah antar akhir ayat dengan awal surat, dan ada munasabah antar surat dengan surat. Artinya tidak ada keterputusan, tidak ada kekosongan hubungan antara satu ayat dengan ayat lainnya. Sehingga ini menjadi sebuah kemukjizatan bagi Al-Quran.
Kemudian yang terakhir, itu menandakan bahwa Al-Quran itu diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menjawab tuduhan bahwa Al-Quran itu bukanlah hasil karya manusia, bukanlah buatan manusia, melainkan diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, dari materi ini dapat kita simpulkan, ya, dari dalil-dalil yang kita baca tadi, bahwa ada dua fase, ada dua metode proses penurunan Al-Quran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fase yang pertama, fase sekaligus, diturunkan pada malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan secara sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah yang terdapat di langit dunia. Kemudian yang kedua, diturunkan secara munajjaman atau berangsur-angsur yang diturunkan dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun setelah beliau diangkat menjadi Nabi. Dari turunnya Al-Quran secara berangsur tersebut, ya, sehingga dapat kita ambil hikmah bahwa ini ternyata memberikan penguatan terhadap hati Rasul, memudahkan bagi para sahabat untuk menghafal, serta membuktikan bahwa ini adalah kemukjizatan yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, termasuk juga ini sebagai penjawabnya, pemberitaan terhadap peristiwa-peristiwa serta pertanyaan-pertanyaan yang diajukan terhadap Rasulullah, sehingga diturunkan untuk memudahkan dalam menetapkan hukum sesuai dengan perkembangan yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Inilah kira-kira materi yang dapat kita sampaikan, ya, bahwa dalam penurunan Al-Quran ini dengan dalil-dalil yang kita temukan dapat kita sampaikan bahwa penurunan Al-Quran adalah sebuah bukti keautentikan Al-Quran itu diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.